Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para jamaah sekalian, melanjutkan pembacaan kitab fikih tasawuf. Kita masuk pada pembahasan mengenai mufsidatus sholat. Mufsidatus sholat adalah perkara-perkara yang merusak sholat. Dia lagi sholat, kemudian ada beberapa hal ini yang terjadi, maka rusaklah sholatnya. Jadi mufsidat sholat itu dianya sudah sholat, tapi karena terjadi sesuatu rusaklah sholatnya. Itu namanya mufsidatus sholat. Tabtulus sholatu, sholat itu bisa menjadi batal bi arba'a asrata hislatan, sebab 14 perkara, bahkan bisa lebih dari 14. Tapi yang umum, artinya yang singkat, 14 perkara ini membuat sholat ini menjadi batal, menjadi rusak. Karena rusak, maka kemudian batallah sholatnya. Apa itu? Yang pertama, bil hadasi, sebab hadas. Sebab hadas, sengaja maupun gak sengaja, maka batallah sholatnya, rusaklah sholat. Lagi sholat kentut, rusaklah sholatnya. Rasulullah bersabda, iza fasa ahadukum fi sholatihi, kalau seorang ini kentut di dalam sholatnya, fal yasrif, maka hendaknya pergi. Terus wal yatawaddo, dan hendaknya berwudu, lalu mengulangi sholat. Tapi ini untuk orang yang salim, untuk orang yang sehat. Adapun orang yang beser, misalnya beser kencing. Ketika orang ini beser kencing, lagi sholat, keluar karena beser, tidak membatalkan. Tapi ketika orang beser kencing dia kentut, maka jadilah dia batal. Tapi kalau orang beser kentut, kan ada beser kentut itu, dia beser kentut lagi sholat kentut, maka gak batal sholatnya. Tapi ketika lagi sholat kemudian dia netes kencing, maka sholatnya batal. Artinya apa? Untuk orang yang sehat, hadas terjadi ini membuat sholatnya batal. Tapi untuk orang yang tidak sehat, kayak tadi nih, orang yang beser kencing, ya kalau lagi sholat dia netes keluar, ya sudah nggak batal itu. Atau dia beser kentut, maka dia lagi sholat kentut, maka itu tidak membuat batal. Itu untuk orang yang sakit. Kalau untuk yang sehat, semuanya menjadi batal. Tapi disunahkan, kalau ada orang lagi sholat, kemudian dia hadas di dalam sholatnya, lagi sholat kemudian kentut misalnya gitu, disunahkan ayyahuzo bi'un fihi summa yang shorifu muhiman annahu ra'afun. Kalau orang lagi sholat kemudian dia kentut, maka disunahkan kan dia keluar itu dari barisan sambil memegang hidungnya. Jadi memegang hidungnya. Kenapa? Muhiman annahu ra'afun, agar dia diduga, disangka sedang mimisan. Sitron ala nafsihi, untuk menutup dirinya. Menutup dirinya apa? Agar manusia tidak menggunjing dia. Jadi ada aturannya gitu. Jadi kentut itu jangan main keluar aja, tutup. Termasuk kalau sudah dekat waktu sholat. Jadi ini lagi udah berbaris, kemudian udah qomat, lagi misal waktu qomat di sholat kan mau keluar kan, nih orang udah qomat tuh malah keluar dari barisan, pegang hidungnya, biar disangka mimisan. Jadi
Bukan menipu, bukan ini, bukan menipu. Menjaga agar manusia tidak menggunjing dia. Kalau dia keluar aja, nanti menjadi fitnah itu, menggunjing. Ini orang udah komat keluar, paling ketutup orang begitu ya. Jadi keluar. Jadi ada aturannya, segitunya, sampai segitunya diatur di dalam fikih. Cara keluarnya seperti apa? Kemudian yang kedua, biwuku'in najasati, lagi sholat jatuh najis, najis yang la yunfa anha, najis yang gak dimaafkan. Kalau darah nyamuk atau darah lalat kan dimaafkan. Yang tidak dimaafkan apa? Misalnya burung, kotoran burung kena kita, maka kemudian sholatnya menjadi batal. Illam tulko halan, jika tidak dibuang halan seketika, minggoiri hamlin, dari tanpa membawa. Kalau itu najisnya najis kering, maka kalau tidak langsung dibuang, maka dia batal sholatnya. Tapi kalau najis kering, dia langsung nempel, dia kejatuhan, kemudian kejatuhan, gitu ya. Kejatuhan apa misalnya? Kejatuhan bekas nyamuk atau bekas laler mati, yang kejatuhan mayat bangkainya laler, gitu kan? Kemudian langsung dibuang, nggak apa-apa. Tapi kalau kotoran nya burung basah bagaimana? Kalau mau dibuangnya, dia itu kejatuhan. Lagi sholat, kejatuhan najis, rusak sholatnya, membuat sholatnya menjadi batal. Kemudian yang ketiga, wahim kisaful aurah, wabin kisafil aurah, sebab tersingkapnya aurat, ilam tustar halan, kalau auratnya itu tidak ditutup seketika. Misalnya lagi sholat, anginnya kenceng banget, keangkat sarungnya sampai kebuka auratnya. Kemudian kalau dia ditutup seketika itu juga, maka membuat tidak batal. Tapi kalau kemudian dia lagi sholat keangkat, lalu kemudian bilang, enak juga diadab nih, didiemin aja, nggak ikut langsung, maka itu bisa membatalkan sholat, menjadi rusak sholatnya. Pun juga begitu, kalau ternyata tersingkapnya ini terus menerus, udah diginiin, naik lagi, udah digini karena angin kencang, itu juga membatalkan sholat. Jadi sholat itu harus tahu tempatnya di mana. Jangan nyari sholat di tempat yang di bawahnya ada kipas angin, ya kan, kesikap-sikap. Atau sholat di pinggir pantai yang langsung kena angin, ya kesikap-sikap. Kalau dia lagi sholat kebuka sarungnya, ditutup lagi, kebuka, ditutup lagi, terus menerus kayak begitu, maka sholatnya menjadi batal. Buat laki-laki, buat perempuan sama juga. Dia kebuka auratnya lagi sholat, ya maka itu juga membatalkan sholat, membuat sholatnya menjadi rusak. Kemudian wabin nutki biharfaini, sebab mengucap biharfaini dengan dua huruf, a sama h, bahasa Indonesia nih ya, lagi sholat, gitu kan, itu kan ada maknanya juga, itu kan. Misalnya lagi di sholat kemudian diginiin atau disenggol langsung kan cuma dua huruf kan, a sama h. Itu meskipun dua huruf seperti itu, wa illam yafhama, sekalipun dua huruf itu tidak bisa dipahami, itu juga bisa membatalkan sholat. Misalnya dalam bahasa Arab, mim sama nun, artinya dari, setengah. Ada orang di sholat kemudian kan nggak bisa dipahami itu. Atau kalau bahasa kitanya lagi sholat misalnya MG terus XL, dia kan nggak bisa dipahami, lagi sholat ngomong XL, nggak bisa dipahami gitu, dua huruf itu, maka sholatnya menjadi batal. Dua huruf saja, dia mengucap dua huruf yang bukan bacaan sholat. Ingat ya, mengucap sesuatu yang bukan bacaan sholat, yang bukan lafaz-lafaz sholat, yang bukan bagian dari zikir di dalam sholat, maka itu bisa membatalkan sholatnya, bisa rusak sholatnya. Kecuali tabassum, senyum. Kalau senyum enggak. Tapi kalau ketawa,
Kalau ketawa, nah itu bisa dohak gitu ya. Kalau tertawa membatalkan sholat rusak. Ketawa kan ha. Kalau ketawa kan ha. Itu kan ada 2 huruf udah itu. Ha ulang-ulang. Kalau sekedar tasabum dan tabasum, sekedar tadi senyum saja, maka tidak membatalkan. Pun juga begitu, dikecualikan adalah tanah nuh berdehem lisoimi li ikhraji nukhamatin tabtulu saumuhu. Ada orang lagi sholat tapi dia dalam keadaan puasa, lagi puasa kemudian kan sholat, lalu dia berdehem untuk mengeluarkan lendir yang kalau lendir ini ketelan, maka menjadi batalkan sholatnya puasanya. Nah, maka dia boleh itu berdehem itu. Pun juga begitu, mengeluarkan dehem itu bisa menjadi batal kalau tidak ada sebabnya. Di sholat Allahu Akbar, padahal kagak ada apa-apa, tapi gitu. Padahal nggak ada apa-apa di sini, kagak ada. Cuma karena dia mungkin begitu aja, kagak ada lendir, itu bisa membatalkan sholat. Nah, bagaimana kalau kita ketemu sama imam lagi sholat, Allahu Akbar, imam mulai di sholat, terus kemudian itu bagaimana? Sebaiknya jangan mufarokoh. Menganggap apa? Sudah anggap saja si imam ini sedang berusaha menjaga sholatnya dari adanya lendir yang ada di tenggorokannya ini biar tidak batal. Jadi kalau imamnya lagi sholat kemudian dia gitu ya udah dihusnuzonkan saja, kira-kira gitu. Dihusnuzonkan saja kalau memang imam itu sedang ada reak, lagi sedang ada gitu ya. Tapi kalau lagi nggak ada apa-apa, lagi sholat, kemudian lagi tinggalin makanan di sana, betul makanan siapa nih? Mari lagi sholat, kagak ada apa-apa, batal itu sholatnya. Kasih kode gitu, kasih kode lagi atau lagi sholat, kemudian ada orang Waalaikumsalam, terus dia lagi sholat, lalu kemudian kasih kode, gitu ya. Padahal nggak ada apa-apa itu, batal sholat. Jadi dehem itu boleh, berdehem itu boleh ketika sholat. Kalau memang untuk mengeluarkan lendir. Bagaimana dengan batuk? Nah, batuk ini kalau memang dia sedang sakit batuk, maka dianggap sebagai makfu, dianggap sebagai diperbolehkan. Itu untuk orang yang sholat sendirian. Kalau orang lagi ngimamin, lagi batuk, sebaiknya sih jangan. Ya. Au harfin mufhimin, ada dua huruf dan itu 2 huruf, ngomong 2 huruf meskipun nggak bisa dipahami, atau cuma 1 huruf tapi bisa dipahami. Dalam bahasa Arab misalnya ada ki kop, harokatnya kasroh. Ki itu kan bahasa Arab. Ki itu artinya jagalah. Itu ki nafsaka, jagalah dirimu. Ki itu kan cuma 1 huruf itu. Dia lagi sholat kemudian ki pakai bahasa Arab ya, 1 huruf tapi bisa dipahami kan. Nah, itu bisa membatalkan sholat. Apalagi misalnya fi itu wafa, memenuhi, fi'il amalnya fi, penuhilah, fi wa'daka, penuhilah wa'daka janjimu. Fi kan cuma 1 huruf tuh, fa harokatnya kasroh, fi. Dia ngomong fi, dia fi dipahami, maka membatalkan sholat. Kalau bahasa Indonesia apa dia? Yang 1 huruf tapi bisa dipahami? Nggak ada ya, hampir nggak ada ya. Kalau bahasa Arab ada, karena kan dia punya harokat gitu kan. Karena dia punya harokat, maka 1 huruf dia bisa mempunyai arti. Amdan secara sengaja. Jadi sengaja dia mengucap seperti itu, maka membatalkan sholat. Saking mulianya baginda Rasul, kalau Rasulullah masih ada, kemudian dia lagi sholat, lalu kemudian Rasulullah manggil, saat Rasulullah masih ada ya, Rasulullah masih ada, kemudian panggil, hai sahabat fulan, dia lagi sholat, maka kemudian labbaik ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, padahal lagi sholat, nggak batal sholatnya itu kekhususan itu.
kekhususan baginda Rasul kalau manggil tidak. Bagaimana dengan orang tua? Lagi sholat ada orang tua manggil.